warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Harapan kami, anak-anak tetap dalam keadaan baik, sehat walafiat, meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, anak-anak perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mutahharoh. Saya staf pengajar di SMK Negeri 1 Sidayu. Sejak 2009 sampai dengan saat ini, saya mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti. Saya beralamatkan dari Kecamatan Bunga, tepatnya dari Desa Bedanten, Kecamatan Bunga. Anak-anak tahu kan, sebelum jembatan Sembayat. Baik anak-anak, kali ini Bu Siti Mutahharoh akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar efektif. Tentunya anak-anak kemarin sudah mengalami masa pembelajaran yang tidak biasa seperti halnya anak-anak belajar di sekolah. Kenapa? Iya, kita tahu sendiri bahwasanya pada akhir 2019 terjadi pandemi COVID-19 yang bermula dari Wuhan di Cina, yang kemudian merambah ke negara kita Indonesia, dan akhirnya pada tanggal 16 Maret 2020 pemerintah menetapkan pembelajaran di sekolah dihentikan dan dialihkan untuk belajar di rumah. Anak-anakku sekalian, untuk belajar di rumah memang tidak semudah kita belajar di sekolah. Meskipun anak-anak harus bangun pagi, kemudian melakukan perjalanan ke sekolah, tetapi ternyata dari sebagian besar kita merasakan bahwasannya ternyata belajar di rumah itu, tidak enak. Hal ini bisa jadi karena tidak ada interaksi langsung, baik itu dengan teman maupun dengan guru. Anak-anak tidak bisa langsung bertanya, Pak, ini bagaimana? Atau Bu, bagaimana? Atau bahkan juga mungkin tanya dengan teman sebangku, bagaimana? Ya kan? Nah, tentu ini dialami oleh sebagian besar dari anak-anak semuanya. Baik anak-anak, kita akan bahas bagaimana cara belajar efektif di rumah meskipun kita tidak bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru dan juga tidak bertemu dengan teman. Anak-anakku semuanya, ada alasan kenapa sih kita itu tidak nyaman belajar di rumah kita sendiri. Karena ada 4 keterbatasan. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Bisa jadi itu dari kita sendiri yang memang belum pernah mengalami sesuatu hal yang baru. Biasanya kita hanya belajar, datang, menerima pelajaran dari Bapak Ibu guru, kemudian kita belajar sendiri. Ketika kita tidak paham, kita langsung bertanya. Tapi di sini tidak, kita dituntut untuk melakukan pemahaman terhadap materi yang kita terima, baik itu dari grup WhatsApp, bisa Instagram, bisa YouTube, atau juga Google Classroom. Nah, di sini anak-anak mengalami suatu gejolak karena kurangnya pemahaman atau kurangnya keterampilan sebelum adanya pandemi COVID. Hal itu juga dialami oleh Bapak Ibu guru anak-anak yang ada di sekolah. Untuk sesuatu yang baru memang kita butuh proses, butuh waktu untuk belajar. Nah, yang pertama tadi adalah keterbatasan sumber daya manusia, dan ini yang harus kita pelajari mulai dari saat ini, mulai dari detik ini, di mana kita nggak akan pernah tahu apakah kita akan bisa kembali belajar seperti dulu. Yang kedua alasannya adalah keterbatasan ekonomi. Tentu kita sudah mengalami bagaimana kita itu yang difikirkan itu sekarang bukan jajan, bukan ke kafe, melainkan bagaimana kita bisa mengisi paket data kita. Bukan begitukah? Ya, sama. Itu juga yang dialami oleh Bapak Ibu guru kita. Yang difikirkan sekarang, tidak hanya besok makan apa, besok lusa menunya apa, tetapi bagaimana data yang ada di HP kita ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Yang kedua adalah keterbatasan ekonomi, ini yang menjadikan alasan pembelajaran di rumah ini bisa jadi kurang efektif. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa sih belajar di rumah itu menjadi kurang efektif? Yang ketiga adalah keterbatasan jaringan. Dana ada, data ada, tetapi ternyata sinyal tidak mendukung.
Ini juga yang menjadi alasan pembelajaran di rumah juga menjadi kurang efektif. Di wilayah tertentu ada yang jaringan bagus, di wilayah yang lain itu jaringannya tidak bagus. Hal ini juga mempengaruhi. Sudah mengerjakan banyak, waktunya update, ternyata tidak ada jaringan. Nah, ini juga yang bisa mempengaruhi hasil dari belajar anak-anak. Kemudian yang keempat adalah pola kebiasaan. Pola kebiasaan dari kita yang manual, kita bangun, kita ibadah, kita persiapan sekolah, lalu kemudian kita itu mempersiapkan diri belajar di rumah dengan pengawasan orang tua, yang bisa jadi orang tua kita itu juga kurang memahami bagaimana jadwal belajar anak-anak, pelajaran hari ini apa saja, atau bahkan juga kurang memahami materi dari apa yang anak-anak pelajari. Nah, 4 alasan inilah yang nanti akan kita bahas, bagaimana sih kita bisa belajar secara efektif di rumah. Baik, saya akan tunjukkan dulu bagaimana kita mengalami suatu era baru, tahun new normal. Ya, kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Welcome the e-learning course. Ya, di sini anak-anak sudah mengalami suatu era baru. Jadi belajarnya sekarang sudah dengan metode baru, tempat yang baru, dengan cara yang baru, dengan perangkat yang baru, dan mungkin juga dengan sistem yang baru, dengan pola baru, pelajaran baru. Tentunya ini akan kalian alami karena kalian sudah masuk di kelas 10 dari SMK Negeri 1 Sidayu Gresik. Berbeda dengan masa anak-anak belajar di SMP atau madrasah sanawiyah sebelumnya. Ya, bagaimana sih tips supaya belajar kita itu menjadi lebih efektif? Yang pertama adalah menentukan waktu, manajemen waktu. Manajemen waktu ini menjadi alasan yang sangat krusial. Kenapa hal itu terjadi? Karena kita semuanya itu mempunyai waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam waktu sehari semalam. Tetapi kenapa ada orang itu yang bisa sukses, ada yang sangat sukses, ada yang kurang sukses, bahkan tidak sukses sama sekali dalam hidupnya? Ini terjadi karena adanya manajemen waktu yang salah. Padahal Allah sendiri dalam Al-Quran sudah banyak menjadikan waktu itu menjadi sebuah ikrar. Ya, anak-anak tahu surat Al-Asr, wal asri, wad duha, wal laili, wasyamsi waduhaha. Itu semuanya dibuat oleh Allah, ada dalam Al-Quran. Itu juga merupakan suatu tanda bagi manusia, bagi kita, bagaimana kita itu bisa memanage waktu kita. Tentunya anak-anak belajar di pagi hari ini akan lebih efektif dibandingkan belajar pada saat siang hari. Anak-anak sudah dalam kondisi lelah, sudah dalam kondisi capek. Maka dari itu, meskipun anak-anak belajar di rumah, tetapi anak-anak harus punya manajemen waktu. Anak-anak harus menentukan waktu, kapan saya mulai belajar. Kita sesuaikan dengan bagaimana kita belajar di sekolah. Jam 6 pagi kita melakukan persiapan, di rumah sama kita juga melakukan persiapan. Karena jadwal dari sekolah akan dimulai dari pukul 7 pagi. Berarti anak-anak pukul 6 sudah selesai melakukan aktivitas di rumah, sudah olahraga, sudah sarapan pagi, sudah melakukan persiapan-persiapan, sudah standby, bisa pakai HP Android atau juga laptop, atau juga yang lainnya. Jam 7 tepat, anak-anak sudah bisa melakukan presensi kehadiran. Nah, kenapa anak-anak harus mulai pukul 7? Karena kalau tidak, anak-anak akan terbelenggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain, atau bahkan mungkin anak-anak masih tidur. Nah, manajemen waktu inilah yang perlu kita tata. Kenapa? Kembali lagi
ke apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwasanya waktu ini adalah merupakan sesuatu yang menjadikan kita ini menjadi orang yang berkualitas atau tidak berkualitas. Karena semua orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari semalam. Ketika kita bisa memanage waktu, maka kita akan menjadi orang yang sukses. Baik, sekarang yang kedua, apa sih tipsnya supaya kita bisa belajar efektif? Kita perhatikan. Ya, yang kedua adalah perangkat belajar. Perangkat belajar di sini anak-anak tentunya berbeda-beda, bergantung dari kita. Kita punya apa? Kita punya HP Android, kita gunakan HP Android. Kita punya tablet, kita pakai tablet. Kita punya laptop, kita pakai laptop. Kita punya PC di rumah, itu yang kita pakai. Kenapa hal ini menjadi penting? Ya, karena anak-anak posisinya belajar di rumah. Sehingga perangkat ini yang kita butuhkan. Bagaimana ketika kita tidak memiliki perangkat tersebut? Maka yang terjadi pembelajaran tidak akan efektif. HP tidak ada, laptop tidak ada, PC tidak punya, tablet juga tidak. Lalu bagaimana anak-anak bisa belajar efektif? Lalu bagaimana anak-anak bisa mendapatkan materi dari Bapak Ibu Guru, mendapatkan tugas dari Bapak Ibu Guru? Tentunya tidak bisa, kan? Nah, maka yang kedua ini adalah perangkat belajar. Ini sangat menjadi sesuatu yang kita butuhkan untuk belajar di rumah. Dan ini juga harus dipersiapkan. Jangan sampai tiba-tiba pada saat kita online kemudian baterai habis. Nah, sebelumnya kita persiapkan. Malam hari ya, kita charge HP kita, laptop kita. Jadi pada saat pembelajaran itu sudah dimulai jam 7, anak-anak sudah bisa menggunakannya dengan baik tanpa adanya trouble ataupun kendala. Baik, yang ketiga sekarang, apa sih tipsnya supaya belajar kita menjadi efektif? Kita perhatikan gambar berikut. Iya, yang ketiga adalah belajar serius. Belajar serius ini maksudnya anak-anak tidak harus kemudian duduk, diam, tidak melakukan gerakan apapun, bukan begitu ya. Karena belajar serius di sini maksudnya adalah anak-anak betul-betul mempersiapkan diri kalian ini dalam waktu belajar, tidak terganggu dengan yang lainnya. Tinggalkan aktivitas yang lainnya. Kenapa hal itu menjadi penting? Karena biasanya ketika anak-anak itu sudah membuka HP, anak-anak akan terpancing untuk membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Bukan pembelajaran yang dituju, hanya awal saja. Awal, buka HP, kemudian melakukan presensi, lalu anak-anak keluar. Contohnya yang masuk di Google Classroom, habis presensi, kemudian keluar. Berusaha untuk mencari informasi-informasi dari aplikasi yang lain. Bisa chattingan sama teman, bisa buka YouTube, bisa Instagram, ataupun yang lainnya. Nah, hal ini harus kita batasi. Ketika anak-anak sudah masuk dalam pembelajaran yang sudah ditentukan oleh guru, jam berapa, maka anak-anak sudah harus fokus, sudah harus serius. Tinggalkan itu dulu, tinggalkan itu semua. Karena ini merupakan apa ya? Merupakan godaan, merupakan gangguan. Pada saat anak-anak serius, tiba-tiba ada chat masuk, ada keinginan untuk membalas. Wah, jangan-jangan ini pacar saya. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Nah, hal itu lupakan sejenak. Atau mungkin bisa jadi anak-anak mencari tempat di rumah di mana tempat itu yang anak-anak itu privacy gitu loh. Merasa bahwasanya ini adalah ruang belajar saya, yang lainnya tidak boleh mengganggu. Tidak ada anggota keluarga yang lain, tidak ada adik, tidak ada ibu, tidak ada ayah. Jadi anak-anak punya ruang belajar sendiri. Ini akan mendukung
anak-anak untuk belajar lebih serius. Ya. Kemudian dalam belajar serius ini ada hal-hal yang juga perlu diperhatikan oleh anak-anak. Yang pertama adalah membawa buku catatan. Itu penting. Ya, membawa buku catatan, membawa alat tulis. Kemudian salin perintah dari Bapak Ibu guru, baik itu melalui WhatsApp, melalui Google Classroom ataupun media yang lainnya. Itu catat kembali apa sih yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru itu. Itu dicatat anak-anak di buku. Supaya apa? Anak-anak tidak keluar masuk. Dicatat, kemudian punya rekapan. Ya, meskipun itu anak-anak tugasnya bisa jadi download, bisa jadi mempelajari di Google dengan dikasih alamat link oleh Bapak Ibu guru, tetap dicatat. Jadi anak-anak punya rekapan apa saja yang dipelajari selama masa belajar di rumah. Ini anak-anak punya. Ya, dicatat kembali, ini hari apa, ini pelajaran apa. Kalau itu berupa materi, maka anak-anak bisa meringkas. Apa sih yang perlu dibaca, kemudian digarisbawahi, mana yang penting, itu yang kemudian direkap atau ditulis ulang di buku catatan anak-anak. Bukan berarti ketika belajar di rumah terus buku kosong, bukan seperti itu kan. Nah, itu yang penting. Kemudian selain itu, anak-anak juga melakukan pengembangan. Jika dari Bapak Ibu guru itu hanya mencantumkan sedikit sub materi, maka anak-anak perlu mengembangkan. Kenapa? Karena memang keterbatasan media. Ini tidak bisa kemudian Bapak Ibu guru memberikan modul yang dari beberapa halaman kemudian dikirim menjadi satu, kan tidak seperti itu. Makanya anak-anak melakukan pengembangan sendiri. Saya kurang puas dengan keterangan di sini, maka anak-anak bisa mencari di Google, di YouTube, atau di ruang belajar. Itu banyak sekali. Jadi anak-anak melakukan pengembangan materi, melakukan penyelesaian dari soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini menjadi yang hal serius, ya, belajar serius. Jadi bukan belajarnya sedikit tapi chattingannya yang banyak. Bukan belajarnya sedikit, materinya sedikit, kemudian YouTubers, ya. Boleh saja hal itu, tetapi di luar belajar di rumah. Ya, jadi bedakan waktunya. Jangan gabungkan antara waktu belajar dengan waktu yang lain. Khususkan ini menjadi belajar yang serius. Oke, apa sih tipsnya untuk belajar efektif? Yang keempat adalah, ya, di situ anak-anak bisa lihat ada seorang siswa yang kemudian bertatap muka melalui media sosial dengan gurunya. Nah, maka yang keempat ini adalah tetap menjalin hubungan dengan guru, tutor, atau juga teman. Meskipun anak-anak belajar di rumah, tetapi anak-anak tetap harus melakukan hubungan yang baik dengan guru maupun dengan teman. Kenapa hal itu menjadi penting? Kenapa hal itu bisa mendukung pembelajaran lebih efektif? Karena saya yakin semampu-mampunya kalian tidak akan mampu untuk berdiri sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, di sini peran kita sebagai Bapak Ibu guru terus melakukan pembimbingan terhadap kalian meskipun kita tidak berada dalam satu kelas, tidak berada dalam satu lingkungan, tetapi kita senantiasa memberikan waktu kepada kalian semua untuk tetap saling melakukan komunikasi dengan kalian. Ketika kalian mendapatkan tugas dari Bapak Ibu guru, kemudian kalian merasa, wah, tugas ini terlalu sulit buat saya, maka kami sebagai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, yang meskipun tidak ketemu langsung, tetapi tetap bisa melakukan komunikasi. Anak-anak bisa menanyakan, Pak, ini materinya saya kurang paham. Bu, ini soal yang diberikan saya kurang paham. Nah, kenapa? Karena ini yang lebih tepat.
jika dibandingkan dengan anak-anak mencari tahu ke sesama teman. Karena belum tentu teman yang kalian hubungi ini juga paham dengan apa yang ada dalam materi itu atau tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak tetap jaga komunikasi karena ini yang mendukung efektivitas belajar kalian. Oke, saya rangkum kembali ya, apa saja triknya untuk belajar efektif. Yang pertama tadi adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah menyiapkan perangkat belajar kita. Yang ketiga adalah serius pada saat kita melakukan pembelajaran meskipun itu di rumah. Yang keempat ada melakukan komunikasi baik dengan guru maupun dengan teman. Nah, 4 hal itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga dari 4 hal itu kemudian bisa menambah semangat belajar kita meskipun belajar di rumah. Baik, kita berdoa supaya masa pandemi ini cepat berlalu, anak-anak bisa belajar kembali ke sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Kenapa? Karena memang interaksi dengan teman, interaksi dengan Bapak Ibu Guru, itulah masa-masa yang akan kita rindukan. Baik, anak-anak, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.